Teman-teman bisa dapatkan pinjaman limitnya sampai dengan 20 juta di Kredit Pintar. Nah, caranya sangat gampang ya. Silahkan tonton video ini sampai akhir. Akan aku jelaskan bagaimana sih cara meminjamnya, bunganya seperti apa, dan tenornya seperti apa. Oke, teman-teman silahkan langsung saja. Aplikasinya itu tersedia di Play Store ya atau App Store ya. Silahkan diinstal. Kemudian nanti dibuka ya. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti kemudian langsung akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada tulisannya terima pencairan danamu hingga 20 juta ya. Dan pastinya pinjaman ini adalah pinjaman yang legal, terdaftar dan juga diawasi oleh OJK ya. Kalau kita lihat di daftar terakhir yang di OJK yaitu per 31 Mei 2024, dia nongkrong di nomor 9 ya Kredit Pintar ini. Jadi ini adalah resmi OJK sehingga aturan ataupun apapun itu pasti sesuai OJK. Cara menagihnya, kemudian cara menyimpan data, kemudian terkait kontak darurat ini itu semuanya sesuai aturan yang ada di OJK. Oke, teman-teman, ini langsung saja kita klik mulai sekarang dan kemudian silakan di sini masukkan nomor handphone. Pastikan nomor handphonenya ini yang dipakai sehari-hari ya. Ini karena yang akan dipakai ya. Termasuk limit kita itu nanti akan dinilai dari nomor ini ya. Pastikan isi nomor handphone yang dipakai sehari-hari bukan nomor handphone baru ataupun nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Silakan dimasukkan. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke nomor handphone yang tadi kita isi ya. 4 digit silakan dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk membuat kata sandi. Pastikan jangan gunakan tanggal ulang tahun ya, karena teman-teman itu sangat berbahaya. Bisa nanti dibobol oleh orang lain. Pastikan yang unik, yang sangat rahasia ya. Kemudian jangan gunakan angka berulang 3 kali ya. Misalkan 12333 atau misalkan 111458 seperti itu ya. Intinya jangan ada 3 angka yang berulang karena itu juga memudahkan untuk dihack orang ya. Pastikan yang sangat rahasia teman-teman ya. Oke, setelah sandinya dibuat teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Ada permintaan izin ke aplikasi ya. Ini langsung saja harus diklik izinkan untuk yang ini ya. Nah, setelah diizinkan nanti akan muncul ketentuan layanan ya, kebijakan privasi dan juga disclaimer-nya. Silakan dibaca ya. Ini memang agak panjang, silakan dibaca, tapi intinya ini adalah pinjaman yang sudah legal OJK, yang artinya segala aturan yang ada di sini pun sudah sesuai dengan OJK. Tidak ada namanya nagih secara paksa, nagih secara diskriminasi, nagih secara mengintimidasi ataupun menyebarkan data, itu tidak ada ya. Oke, silakan scroll aja ke bawah. Kemudian di paling bawah itu klik saja setuju dan lanjutkan ya. Nah, setelah itu akan muncul ketampilan seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada penawaran maksimal 20 juta. Oh ya, disclaimer aja teman-teman ya bahwa ini hanya video tutorial edukasi untuk teman-teman yang belum tahu caranya mengajukan pinjaman di Kredit Pintar ya. Dan ini bukanlah motivasi ataupun ajakan untuk melakukan pinjaman. Dan gambar ataupun video ini hanya simulasi yang memudahkan untuk menjelaskan ya, yang diambil dari berbagai sumber untuk memudahkan penjelasan. Bisa saja nanti teman-teman saat buka aplikasinya sudah berbeda dengan apa yang aku tampilkan ini, tapi untuk langkahnya kemungkinan masih sama. Dan teman-teman, selalu saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan juga kita pikirkan kebutuhan jangka panjang. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita selanjutnya ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Kita klik ajukan sekarang. Nah, kemudian akan muncul permohonan untuk izin lokasi ya. Ini memang harus kita klik setuju. Kita klik setuju dan apply sekarang ya. Nah, kemudian ini kita pilih aja yang saat aplikasi digunakan saja ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk ambil foto KTP dan juga nanti ada deteksi wajah ya, foto wajah ya. Oke, silakan langsung saja untuk yang KTP. Nah, itu yang KTP silakan pastikan KTP-nya itu asli ya, bukan fotokopi kemudian terlihat jelas foto ataupun tulisannya ya. Dan pastikan nanti di bawahnya itu diisi dengan data yang sesuai dengan yang di KTP. Tidak boleh ada yang beda ya, karena kalau beda kemungkinan besar nanti akan ditolak ya. Oke, itu untuk yang foto KTP. Nah, selanjutnya untuk wajah silakan siapkan internet yang stabil, kemudian di tempat yang terang ya. Ini prosesnya sekitar 10 detik. Kemudian nanti kita akan direkam wajahnya ya untuk dicocokkan dengan KTP ya. Pastikan wajahnya terlihat jelas ya, sesuai ada di lingkaran itu. Kemudian jangan wajahnya tertutup tangan ataupun rambut atau kacamata, masker ataupun topi ya.
pastikan terlihat jelas ya. Kalau sudah siap langsung saja klik mulai. Dan selanjutnya adalah pengisian informasi pribadi ya, mulai dari pendidikan, nama gadis ibu kandung, ini sesuai yang ada di kartu keluarga ya. Kemudian juga alamat email aktif teman-teman ya. Kemudian nanti untuk tempat tinggal, provinsi, alamat detail, kemudian juga nomor teleponnya ya, dan juga status tempat tinggalnya apa ya. Silahkan diisi secara benar. Nah, kemudian adalah informasi pekerjaan ya. Di sini diisi sumber pendapatan utamanya dari mana, misalkan dari gaji, kemudian nama perusahaan tempat teman-teman bekerja apa, kemudian bekerja sejak kapan, dan juga penghasilan per bulannya berapa sih. Silahkan diisi dan juga tanggal gajian ya. Oke, tanggal gajian silahkan diisi dan juga nomor telepon kantor dan juga alamatnya ya. Silahkan diisi, kemudian klik lanjutkan ya. Oke, kemudian ini kontak darurat juga harus diisi, ada dua ya, hubungannya apa, kemudian nama lengkap dan juga nomor teleponnya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ya bahwa di aturan OJK yang baru itu tidak diperkenankan kredit pintar menagih ke kontak darurat ya. Kalau sampai menagih ke kontak darurat langsung saja laporkan ke OJK ya, biar ditendang dari OJK. Pastikan diisi yang benar di sini teman-teman ya. Oke, setelah diisi klik lanjutkan ya. Oh ya, untuk hubungan yang bisa dipakai itu suami istri misalkan ya, kemudian orang tua, anak, kakak ataupun adik, saudara, teman ataupun teman kantor ya. Pilih salah satu yang ada di sini ya. Oke, kemudian silakan masukkan nomor rekening yang akan kita pakai untuk menerima dana dari kredit pintar ini ya. Pastikan nanti, oh ya untuk nama banknya itu ada banyak sih. Teman-teman bisa pilih ya dari BCA, Mandiri dan lain-lain ya. Bank Jago pun bisa ya. Oke, scroll aja ke bawah, masih banyak sekali yang bisa dipakai di sini ya. Oke, kemudian teman-teman silakan diisi nomor rekeningnya dan juga namanya ya. Pastikan ini adalah rekening kita. Tidak bisa menggunakan rekening orang lain. Jadi nama rekeningnya ini harus sama dengan nama KTP yang tadi kita input ya. Tidak bisa cair ke rekening orang lain. Oke. Setelah itu teman-teman setelah diisi nanti akan ada notifikasi seperti ini. Data pribadi sukses dikirim ya. Data Anda dipastikan aman dan hanya digunakan untuk verifikasi limit ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya karena ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di OJK ya. Nah, teman-teman silakan ditunggu sebentar. Kemudian klik pilih produk pinjaman yang di bawah itu ya. Nah, di sini kalau sudah disetujui akan ada limit yang muncul. Contohnya untuk simulasi di sini ini adalah minimal 600, maksimalnya 6 juta. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan ya. Untuk angka-angka yang di sini akan saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Pastikan teman-teman perhatikan ya, karena di sini nanti contoh ya, kita pinjam 600.000 itu yang cair hanya 561, atau kalau pinjam 6 juta yang cair adalah 5.610.000, yang artinya ada potongan 39.000 ataupun 390.000, itu setara dengan 7%. Tidak kecil teman-teman ya, pastikan diperhatikan ini tidak kecil ya. Kalau tidak masalah lanjutkan, tetapi kalau teman-teman sayang ya potongannya kok besar, silahkan di skip aja ya. Kemudian untuk bunganya itu bunga hariannya maksimal 0,3%. Ini sesuai aturan OJK di tahun 2024 ya. Jadi maksimalnya adalah 9% per bulan ya. Itu juga tidak kecil ya. Teman-teman silakan renungkan, perhatikan ya. Kalau tidak masalah silakan lanjutkan, tetapi kalau teman-teman akan merasa kerepotan besok saat mencicil atau keberatan dengan bunga yang tidak kecil ini ya, silakan skip saja ya teman-teman ya. Oke, yang tidak masalah silakan lanjutkan dengan cara isi tujuan pinjaman ya. Pilihlah salah satu, misalkan modal usaha, pendidikan, biaya sehari-hari ataupun yang lainnya ya. Yang teman-teman tidak ada di sini klik saja yang lainnya ya. Oke, pilih salah satu ya. Oke, misalkan untuk pembelian konsumtif seperti itu ya. Akan muncul notifikasi pengajuan sedang dalam verifikasi ya. Ini harusnya tidak lama, teman-teman tinggal tunggu saja, sering-sering di-refresh, sering-sering dibuka ya. Nah, nanti kalau sudah muncul limitnya itu baru bisa kita cairkan ya. Oke, kita buka. Nah, ini contohnya ya, ini sudah ke home dan di sini sudah ada limitnya ya. Ini kurang lebih 5 sampai 30 menit ya, atau maksimal 1 jam, tidak sampai 24 jam ya. Oke, nah di sini contohnya sudah di ACC dan hanya mendapat 2,6 juta ya. Nah, ini untuk meminjam di sini prosesnya adalah dipilih mau pinjam berapa ya, 2,6, kemudian tenornya pun sudah ditentukan ya. Kemudian nominalnya ditentukan, tenornya juga ditentukan. Jadi ini mungkin kekurangannya ya, tidak bisa fleksibel mau pinjam berapa dan juga tenornya berapa ya. Oke, di sini ada pilihannya. Kemudian ini sampai dengan yang berapa, 900.000 yang paling bawah ya. Oke, silakan. Jadi di sini kalau saya lihat uang mukanya ini kalau kita hitung lagi ya, ini setara 6,5% ya. Jadi potongannya, jadi kalau misalkan pinjam 2,6 itu yang cair hanya 2.431, seperti itu ya. Silakan dipertimbangkan ya.
Oke, silakan pilih salah satu, kemudian klik ajukan. Teman-teman seperti itu ya, cara untuk melakukan pinjaman di Kredit Pintar, caranya sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman jadi paham ya. Nah, teman-teman yang masih bingung, silakan tulis saja di kolom komentar. Apapun yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ataupun teman-teman yang punya pengalaman, punya kesulitan, kendala apapun, punya penilaian baik ataupun buruk, silakan tulis juga di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.